Tinjauan umum mengenai pajak. Pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, selanjutnya disebut dalam Undang-Undang KUP Pasal 1 Ayat 1. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hukum pajak memuat unsur-unsur hukum tata cara negara dan hukum pidana. Pengertian hukum pajak dapat memberi petunjuk bagi penegak hukum pajak dalam menggunakan wewenang dan kewajiban untuk menegakkan hukum pajak. Sebaliknya, dapat dijadikan pedoman bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dan menggunakan hak dalam rangka memperoleh perlindungan hukum sebagai konsekuensi dan penegakan hukum pajak. Menurut para ahli, menurut Rahmat Sumitro, definisi pajak adalah hukum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontrapretasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penjelasannya, dapat dipaksakan artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan. Walaupun atas pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu. Menurut Sumarso, definisi pajak adalah pajak diartikan sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat diambil beberapa ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu yang pertama, pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang atau peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, tidak dapat adanya imbalan langsung terhadap pembayaran pajak. Yang ketiga, pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah. Yang keempat, yaitu hasil dari pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dan apabila terdapat kelebihan, maka sisanya digunakan untuk public investment. Adapun fungsi pajak, yaitu diantaranya yang pertama fungsi budgeter atau sumber keuangan negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, dan pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Yang kedua, fungsi reguleran. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Syarat pemungutan pajak. Supaya pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pemungutan pajak harus adil dalam perundang-undangan, diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Syarat yuridis di Indonesia. Pajak diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23.
Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. Tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Pemungutan pajak harus efisien. Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan yang lain. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan sederhana harus memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Asas dan teori pemungutan pajak. Ada beberapa asas pemungutan pajak, antara lain asas domisili atau asas tempat tinggal. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya, tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Menurut Mardiasmo, terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain teori asuransi. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Yang kedua yaitu teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka tinggi pajak yang harus dibayar. Yang ketiga yaitu teori daya pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan pendekatan. Ada dua cara, yaitu unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua yaitu unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan. Teori bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Teori asas daya beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Pengelompokan pajak. Pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu menurut golongan pajak dikelompokkan menjadi 2, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contohnya itu pajak penghasilan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terhutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa,
Contohnya itu pajak pertambahan nilai. Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak subjektif, pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh pajak penghasilan. Yang kedua yaitu pajak objektif, pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak, wajib pajak maupun tempat tinggal. Contoh pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Menurut lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan biaya material. Yang kedua yaitu pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, terdiri atas pajak provinsi, contoh pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu pajak kabupaten atau kota, contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. Sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu official assessment system, memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang tertanggung oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah yang pertama, wewenang menentukan besarnya pajak tertanggung ada pada fiskus. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak. Selanjutnya, self-assessment system memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi. Withholding system memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak. Hambatan pemungutan pajak. Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi perlawanan pasif masyarakat enggan membayar pajak karena perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Yang kedua yaitu perlawanan aktif, meliputi semua perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindar pajak. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang, atau menggelapkan pajak. Pengertian penghasilan. Pajak penghasilan, wajib pajak dikenai pajak atas transaksi yang menimbulkan penghasilan baginya. Dengan demikian, yang dijadikan objek pajak adalah penghasilan wajib pajak, bukan kekayaan atau pengeluaran konsumsinya. Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 Ayat 1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dan dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut Muda Markus dan lalu Henry Yojana, untuk kepentingan perhitungan atau pengenaan pajak penghasilan,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, membedakan 3 macam penghasilan, yaitu yang pertama penghasilan yang objek pajak yang dipakai secara umum, atau Global Taxation Pasal 4 Ayat 1. Yang kedua yaitu penghasilan yang objek pajak yang dikenai pajak bersifat final, atau Scheduler Taxation Pasal 4 Ayat 2. Yang ketiga yaitu penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, Pasal 4 Ayat 3. Di Indonesia, awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan perkebunan yang didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan pajak perseroan. Pajak perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak dikenakan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia. Akhirnya, diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk karyawan yang bekerja di perusahaan. Pada tahun 1932 misalnya, diperlukan organisasi pajak pendapatan yang dikenakan untuk orang yang memiliki pendapatan di Indonesia. Setelah itu, tahun 1935 diberlakukan ordonasi pajak upah yang mengharuskan majikan memotong gaji atau upah untuk membayar pajak atas gaji atau upah yang diterima.